Pemirsa, Korps Garda Revolusi Islam Iran telah meluncurkan balasan gelombang ke-30 yang menargetkan sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat dan Zionis Israel. Hingga kini Iran masih terus melancarkan serangan sebagai balasan atas agresi Amerika Serikat Zionis yang membunuh lebih dari 1.000 warga Iran. Gelombang ke-30 dan 29 balasan Iran telah diluncurkan dengan rudal-rudal Next Generation dengan kode Ali Wali Allah dan Ya Ali bin Abi Thalib yang menargetkan wilayah pendudukan Zionis di Tel Aviv hingga sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat. Gelombang ke-30 diluncurkan pada malam ke-19 bulan Ramadan. IRGC mengungkapkan sejumlah rudal termasuk rudal Koramash Shahad, Emad, Kader hingga Khyber Shekan menghantam target militer Amerika Serikat Zionis dengan mudah dan memanfaatkan menurunnya efisiensi pertahanan Amerika Serikat dan Zionis Israel. Rudal-rudal dengan hulu ledak 700 kg hingga 1 ton tersebut meluncur dengan jangkauan hingga sekitar 1.450 km dan kemampuan manuver tinggi. Peluncuran rudal-rudal ini adalah bagian dari operasi True Promise atau Janji Sejati 4 yang memanfaatkan rudal-rudal berhulu ledak majemuk mencapai 10 hingga 20 hulu ledak. Selain itu, rudal Khyber Shekan yang merupakan generasi awal rudal Fatah mencatat tingkat keberhasilan tertinggi selama gelombang balasan sebelumnya. Sementara itu, Tel Aviv gelap gulita akibat pemadaman listrik menyusul pembalasan Iran atas agresi Zionis ke wilayah kedaulatan Republik Islam Iran. Sirena berbunyi di sejumlah wilayah pendudukan Zionis seperti Tel Aviv, Ashdod, Rishon LeZion hingga Petach Tikva. Dalam gelombang ke-29 balasan Iran, sedikitnya 16 titik di Tel Aviv dihantam dan mencapai target-target militer Zionis. Zionis menempatkan markas pusat militernya di tengah kota Tel Aviv yang kerap dikritik oleh para pemukim Zionis sendiri. Akibat balasan Iran ini, sejumlah pemukim Zionis pun melarikan diri melalui bandara Zionis Ben Gurion ke negara asal mereka masing-masing. Para pemukim Zionis berasal dari berbagai negara seperti Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa. Para pemukim Zionis menduduki wilayah Palestina yang puluhan tahun dijajah oleh Zionis Israel. ז'בוטינסקי בתל אביב, תראו מה קורה פה, וואי 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 וואי. מה זה, הרים את הכל. Kelompok perlawanan di Libanon Hizbullah turut melancarkan balasan atas agresi Amerika Serikat dan Zionis Israel. Balasan dari Hizbullah tersebut menghantam sejumlah titik wilayah pendudukan Zionis Israel. Drone-drone dan rudal-rudal kelompok perlawanan Hizbullah diluncurkan ke wilayah pendudukan Zionis. Di antaranya menghantam wilayah Naharia yang memiliki signifikansi militer strategis sebagai konsentrasi pasukan Zionis di wilayah utara. Para pemukim mengabadikan dengan kamera ponsel mereka yang memperlihatkan dampak dari balasan Hizbullah atas kejahatan Zionis ini. Serangan balasan Hizbullah juga berhasil menghantam wilayah Kiryat Shmona yang merupakan lokasi pangkalan militer Gibor dan menjadi markas pasukan ke-759 Zionis. Tidak hanya ke Iran, Zionis Israel juga melancarkan serangan ke wilayah kedaulatan Libanon bahkan sebelum agresi ke Iran. Padahal sempat terjadi gencatan senjata di Libanon, namun seperti biasa, Zionis Israel selalu melanggar setiap perjanjian termasuk dalam gencatan senjata di Gaza, Palestina. Kerusakan luas terlihat di kota Sir El Garbieh di Libanon Selatan akibat serangan udara Zionis Israel. Sejumlah bangunan runtuh, kendaraan hancur, dan puing-puing berserakan di jalanan. Seorang warga mengatakan serangan Zionis adalah pembantaian terhadap orang-orang yang tengah menunaikan sholat subuh. Kantor Berita Nasional Libanon melaporkan serangan Zionis Israel menghancurkan bangunan 3 lantai di kota Sir El Garbieh dan membunuh sedikitnya 19 orang, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Total 394 orang Libanon gugur dan 1.130 orang terluka akibat serangan Zionis. وبنت شلناها من هون من تحت هيدي الحجره هيدي بنت. Garda Revolusi Iran menyatakan Iran siap menghadapi perang intensif hingga 6 bulan ke depan melawan Amerika Serikat dan Zionis Israel.
Juru bicara Garda Revolusi Ali Muhammad Naini menyatakan Iran mampu mempertahankan perang intens selama 6 bulan dengan kekuatan militer yang dimiliki. Ia juga mengatakan Iran sejauh ini baru menggunakan rudal generasi pertama dan kedua. Namun dalam beberapa hari ke depan, Iran disebut akan mengerahkan rudal jarak jauh yang lebih canggih dan jarang digunakan. تسلیحات هم در راهبرد هم در تاکتیک ابتکار عمل ذراتخانه موشک‌های سنگین بالستیک کروز انواع پهباد و شناورهای تهاجمی متناسب با یک جنگ گسترده، یک جنگ تمام عیار، یک جنگ طولانی تامین شده. نیروهای مسلح توانمند ما مقتدر جمهوری اسلامی حداقل برای یک جنگ تمام عیار 6 ماهه پر شدت با همین ریتم فعلی. Adapun Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengurungkan niatnya kembali untuk mengerahkan pasukan daratnya ke Iran. Ia berdalih invasi darat akan dilakukan jika ada balasan yang kuat. Meski demikian, ia mengklaim jika pengerahan pasukan darat benar terjadi, maka Iran akan hancur. What are the circumstances where you send in ground troops? How are you thinking about that? I don't even want to talk about it now. I mean, that's. I don't think it's an appropriate question. You know, I'm not going to answer it. Could there be? Possibly, for very good reason. Have to be very good reason. And I would say if we ever did that, they would be so decimated that they wouldn't be able to fight at the ground level. Agresi antara Amerika Serikat, Zionis Israel, dan Iran kian memanas. Di tengah ancaman perang yang kian terbuka, para pemimpin Iran menegaskan satu pesan keras, yakni Iran tidak akan pernah tunduk pada tekanan Amerika Serikat. Iran bahkan mengklaim siap menghadapi perang besar dan berkepanjangan. Di tengah tuntutan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Iran agar menyerah tanpa syarat, Iran dengan tegas menyatakan hal itu hanya mimpi bagi AS. Iran tidak akan tunduk terhadap tekanan AS maupun sekutunya. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan negaranya tidak akan menyerah. Ia juga menyampaikan Iran sebetulnya ingin menjaga hubungan baik dengan negara-negara di kawasan. Namun, jika wilayahnya diserang, maka Iran akan membalasnya dengan kekuatan. دشمن دلش میخواد ما و کشورهای اسلامی در جنگ باشیم، اختلاف بین ما و کشورها ایجاد بکنه. بارها و بارها گفتیم و نیت و هدف مقام معظم رهبری این بوده ما با کشورهای همسایه خودمون برادریم، باید ارتباطاتمون خوب باشه. اما اتفاقی که داره رخ میده اینه که از هر کشوری بخوان به خاک ما حمله کنن و تجاوز کنن، طبیعتاً ما مجبوریم جواب اونها رو بدیم. و این چیزی رو که می‌خوایم جوابشون رو بدیم معنیش این نیست که ما با اون کشور دعوا داریم. معنیش این نیست که ما خدای نکرده می‌خوایم مردم اونجا رو ناراحت بکنیم بالاجبار چون به ما حمله کردن. Senada dengan Pezeshkian, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran Ali Larijani memastikan bahwa Iran tidak akan membiarkan wafatnya Khamenei tanpa balasan. Ia juga menilai Presiden AS Donald Trump telah terseret kepentingan Zionis Israel. Untuk itu, menurutnya, Trump lebih baik mengakui kesalahannya dan menyadari bahwa dirinya terjebak oleh tipu daya Zionis Israel. Adapun Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Washington tak akan menerima kesepakatan apapun kecuali penyerahan total dari Iran. Trump juga menyebut AS dan sekutunya akan terus menekan Iran hingga menghentikan kebijakan yang dianggap mengancam kepentingan mereka. Negotiating leverage, maybe maximum, but we're not looking to settle. They'd like to settle. We're not looking to settle. Iran accused Iran menegaskan tidak menginginkan perang yang lebih luas, namun memperingatkan bahwa setiap serangan terhadap wilayahnya akan dibalas dengan kekuatan. Iran telah resmi menunjuk Sayyid Mujtaba Khamenei, putra dari Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, menjadi pemimpin revolusi Islam Iran, menggantikan posisi ayahnya.
Pemirsa, masyarakat di Teheran bersorak sembari meneriakkan ucapan Allah Maha Besar seiring diumumkannya keputusan pengganti Ayatollah Sayyid Ali Khamenei pada hari Minggu 8 Maret waktu setempat. Majelis pakar menetapkan Sayyid Mujtaba Khamenei, anak kedua mendiang Ali Khamenei, sebagai pemimpin tertinggi Iran. Mujtaba Khamenei telah diangkat dan diperkenalkan sebagai pemimpin ketiga Republik Islam Iran melalui pemungutan suara dari para perwakilan Majelis Ahli. Keputusan ini diambil di tengah ancaman berulang dari Trump yang menyebut pemimpin Iran berikutnya tidak akan bertahan lama jika terpilih tanpa persetujuan Amerika. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Khamenei Rahman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.